Cerita diawali dengan narasi yang mengatakan bahwa dahulu di sini pernah muncul suatu monster. Lalu kita berlanjut kepada seorang wanita bernama Naru. Naru adalah seorang anggota dari suku primitif. Dia saat ini sedang memanen umbi-umbian. Namun sebenarnya Naru ini lebih suka berburu daripada bercocok tanam. Lalu tiba-tiba dia melihat seekor rusa. Ditemani anjingnya, dia berniat memburu rusa itu. Namun tiba-tiba muncul suara gemuruh di atas langit. Rusa itu pun langsung kabur. Naru berusaha mengejarnya, namun naas. Anjingnya malah terkena sebuah jebakan yang terbuat dari besi. Ini hal yang cukup aneh untuk berada di sekitar tempat tinggal suku pedalaman. Ini nanti akan terjawab saat kita menonton pertengahan film. Setelah mengobati anjingnya, Naru pun mendengar gemuruh itu lagi. Dia segera mengeceknya dengan naik ke puncak bukit. Tampak di langit sebuah petir merah yang melewati awan, yang sebenarnya itu adalah pesawat dari Predator. Lalu kita berpindah ke scene di sebuah sungai di mana Naru dan kakaknya yang bernama Tabe sedang mengincar burung elang untuk dijadikan makan malam. Naru berbicara bahwa dia sekarang sudah siap untuk ujian berburunya. Naru pun pulang dan hanya membawa seekor ikan. Dia pun berbincang dengan ibunya yang menyuruhnya untuk berhenti berburu dan menyuruh untuk lebih fokus mengambil tanaman obat dan mempelajari apa yang seharusnya dipelajari wanita. Di suatu tempat, sang predator akhirnya turun ke bumi untuk memulai perburuannya. Sedangkan di sisi lain, ternyata anggota suku laki-laki yang lain sedang menyusuri hutan. Naru diam-diam mengikuti mereka hingga nyaris terpana. Ternyata mereka menyusuri hutan itu untuk mencari anggota suku mereka yang dibawa oleh singa. Dengan anjing pelacaknya dan kemampuan medis Naru, kakaknya pun mengizinkan Naru untuk ikut. Sekilas diperlihatkan juga predator yang mulai memburu hewan buas. Tak lama kemudian, anjing Naru berhasil menemukan orang yang dibawa singa tadi, yang ternyata masih hidup meski terkena luka karena cakaran singa. Naru pun segera memberi pertolongan dengan obatnya, sedangkan anggota suku yang lain menyiapkan tandu untuk membawanya. Setelah meminum obatnya, orang tadi langsung menggigil kedinginan karena efek obatnya. Hari mulai malam. Tabe meminta yang lain untuk kembali, sedangkan dia akan memburu singa tadi. Di perjalanan, Naru melihat bangkai ular bekas predator tadi, sehingga dia merasa khawatir bahwa ini bukanlah ulah dari singa, dan dia berusaha mengejar kakaknya bersama satu orang lagi. Tiba-tiba kakaknya menariknya dari balik semak dan menyuruhnya untuk mematikan api. Naru pun memiliki sebuah ide untuk menangkapnya. Tabe berniat menjadi umpan, sedangkan Naru dan orang satunya akan menyergapnya dari atas pohon saat singa berhasil dipancing. Namun tak disangka tiba-tiba singa itu datang dari arah lain dan menyeret orang yang satunya hingga terjatuh dari pohon. Selanjutnya, singa itu berusaha menyerang Naru dengan naik ke atas pohon. Naru pun berusaha bertahan menggunakan Naru terjatuh dan pingsan. Macan itu tiba-tiba Naru terbangun di tenda miliknya ditemani ibunya, yang bilang bahwa kakaknya lah yang membawa Naru pulang. Sedangkan Tabe kembali untuk memburu singa itu. Baru saja makan sebentar, Tabe tiba-tiba sudah pulang sambil membawa mayat singa, sehingga Tabe diangkat sebagai kepala perang suku itu, yang disambut dengan tarian gembira oleh masyarakat suku itu. Tabe pun menghampiri Naru yang tampak kesal dan mengatakan bahwa dia berhasil membunuh singa itu tadi akibat Naru juga. Yang ternyata saat terjatuh tadi, tombak Naru berhasil memberikan luka yang parah terhadap singa itu, yang memudahkan Tabe untuk membunuhnya. Pagi pun tiba, seperti biasa ibu Naru menendang Naru untuk membangunkannya. Sungguh kebiasaan yang tidak manusiawi. Para wanita seperti biasa setiap pagi pergi mencari obat dan buah-buahan. Namun kali ini Naru berniat untuk membuktikan bahwa dia sudah layak untuk ikut berburu, sehingga dia kembali ke tendanya dan mengambil senjatanya, lalu pergi ke tempat lain untuk mencari buruannya, yang tidak lain adalah predator tadi. Di mana sebenarnya saat ini Naru masih belum mengetahui ancaman yang akan dihadapinya. Di tengah jalan, Naru melihat bercak darah berwarna hijau pada pohon, yang sebenarnya itu adalah darah dari predator. Naru juga menemukan bekas jejak predator itu. Lalu kita berpindah ke predator yang sedang mengamati serigala lapar yang berburu seekor kelinci. Tiba-tiba predator itu menendang serigala itu dan penendangnya untuk berdua.
Meski berhasil memberikan luka kecil pada kaki predator, tetap saja serigala itu bukan lawannya. Predator itu berhasil membunuhnya dengan sekali tebasan dari pedang yang ada di tangannya. Tempat lain, Naru yang kelaparan pun juga ikut memburu kelinci. Namun berulang kali lemparan kapaknya tidak mengenai sasaran, sehingga Naru memberikan sebuah upgrade pada kapaknya dengan memberi tali yang panjang, yang membuat senjatanya bekerja seperti senjata Scorpio dari game Mortal Kombat. Dengan sedikit latihan, Naru berhasil membabat habis sekelompok kelinci dan bisa makan kenyang pada malam harinya. Pagi pun kembali tiba, dan Naru mulai pergi melanjutkan perburuannya. Di sebuah gua, predator sedang sibuk mengambil dan membersihkan tengkorak serigala hasil buruannya tadi. Di saat yang bersamaan, dia mendengar gonggongan anjing milik Naru, yang menunjukkan mungkin Naru saat ini sedang melewati wilayah predator. Di sisi lain, Naru yang menyusuri sungai tiba di sebuah padang rumput. Dengan keadaan mengenaskan di mana semua kerbau yang berada di sana mati dengan kulit kepala lepas yang mengindikasikan bahwa ini adalah perbuatan dari predator. Naru pun menemukan sedikit bekas aneh pada bangkai itu. Lalu tidak diduga bahwa ternyata sang predator sudah sampai di sungai bekas yang dilewati Naru tadi, menunjukkan bahwa predator ini berada tidak jauh di belakang Naru. Saat itu Naru pun sudah berpindah ke tempat lain. Tiba-tiba anjing Naru lari. Ia pun berusaha mengejarnya. Namun apesnya Naru malah terjatuh ke sebuah lumpur hisap. Sedangkan di padang rumput tadi, predator juga berhasil tiba di sana dan menemukan sedikit jejak dari Naru. Naru pun berusaha mati-matian agar bisa keluar dari lumpur itu. Berulang kali, Naru melempar kapaknya ke sebuah batang pohon, namun gagal. Hingga akhirnya tersisa satu lemparan terakhir sebelum Naru benar-benar tenggelam. Beruntungnya, lemparan itu berhasil tersangkut, dan perlahan-lahan Naru menarik tubuhnya keluar dari lumpur hisap. Setelah membersihkan tubuhnya, tiba-tiba anjing Naru kembali, dan mereka berdua pun lanjut menelusuri hutan, hingga mereka sampai di sebuah pinggir sungai dan menemukan seekor beruang yang sedang menyantap mangsanya. Naru pun berniat memanahnya, namun tiba-tiba tali busungnya putus yang menyebabkan panahnya meleset dan membuat beruang tersebut menyadari keberadaan Naru. Naru pun menyuruh anjingnya agar mengalihkan perhatian si beruang, sehingga dia dengan cepat memperbaiki dan berniat memanah beruang itu ketika lewat di depannya. Namun karena sadar itu sangat berbahaya, Naru pun berbalik arah dan berlari menyusuri sungai untuk berlindung di sebuah tumpukan kayu. Tentu saja kayu itu tidak terlalu berguna karena cakaran beruang yang sangat kuat. Sehingga setelah beberapa kali cakaran, Naru nyaris menjadi santapan beruang. Sebelum akhirnya tiba-tiba beruang itu ditarik oleh predator. Kita pun akan disuguhkan pertarungan epik antara beruang melawan predator, di mana beruang tersebut berhasil mengimbangi pertarungan melawan predator. Dan akhirnya, lalu beruang itu diangkat oleh predator untuk bermandikan darahnya, yang mana Naru melihat wujud jelas predator itu, dan segera kabur mengikuti arus sungai. Tiba-tiba Naru bertemu dengan laki-laki dari anggota sukunya, yang sedang bertugas untuk mencari Naru. Naru pun menceritakan pengalaman yang dialaminya, namun tak ada satupun yang percaya. Akhirnya terjadi perselisihan kecil dikarenakan Naru tidak mau kembali dan berniat mencari predator itu lagi. Namun apa daya, melawan 5 orang pria tentu saja Naru berhasil tertangkap, dan mereka mengikat Naru untuk membawanya pulang. Namun baru sebentar saja tiba-tiba predator itu muncul, dan salah satu anggota sukunya tewas karena tembakan predator. Dengan kamuflasenya, para anggota yang lain pun kebingungan dan bersiap menyerangnya sebelum predator akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dengan gagah berani, mereka pun bertarung melawan predator, sedangkan Naru hanya bisa mengamati dengan tangan yang terikat. Meskipun bisa memberikan sedikit perlawanan, pada akhirnya Naru terpaksa harus melihat para kroco ini dibantai habis-habisan, satu persatu. Lalu Naru pun curi-curi kesempatan untuk melepas ikatannya, dan berhasil lari.
lalu sembunyi di batang rumput bersama salah satu temannya yang selamat. Tapi predator itu mengetahui posisi mereka, sehingga Naru dan temannya harus lari. Sayang sekali temannya tertangkap dan harus mati di tangan predator. Naru yang masih berlari pun berhasil sampai ke sisi hutan yang satunya. Namun apes, dia malah terkena jebakan kaki yang terbuat dari besi. Predator pun nyaris menangkapnya, sebelum akhirnya orang-orang Eropa yang membawa pistol muncul dan membawa Naru ke perkemahan mereka. Rupanya merekalah yang memasang jebakan besi itu selama ini. Kebetulan salah satu dari mereka ada yang paham bahasa suku Naru. Dia pun menanyakan kepada Naru mengenai predator itu. Ternyata mereka juga sedang memburu sang predator. Naru pun enggan menjawab, sebelum tiba-tiba mereka menunjukkan satu orang lagi yang tertangkap. Dan ternyata itu adalah Tabe, yang tertangkap ketika mencari Naru di tempat lain. Pada akhirnya Naru dan Tabe diikat pada sebuah pohon untuk memancing sang predator keluar. Beberapa orang mengawasi mereka dari jarak jauh menggunakan teropong. Ternyata predator malah muncul dari belakang mereka, sehingga membantai habis orang-orang itu. Naru yang tidak habis akal mencoba mencari cara keluar dari sana, sedangkan predator mulai mendekat ke area Naru. Karena kabut yang berada di sana, wujud predator itu terlihat jelas setelah kamuflasenya mengalami gangguan. Baru melangkah sebentar, kaki predator itu terkena jebakan yang dipersiapkan oleh orang Eropa tadi. Melihat itu, mereka pun keluar dari tempat persembunyian dan langsung menyergap predator itu. Mereka berhasil menjatuhkan predator itu dan menangkapnya dengan sebuah jaring. Namun, tetap saja predator itu berhasil bangkit dan menghasil mereka satu persatu dengan kecerdikan dan senjata canggih yang dimilikinya. Di sisi lain, Naru mendapat ide dan berhasil melepaskan ikatan mereka. Saat predator masih sibuk menghadapi orang-orang Eropa tadi, Naru bergegas menuju kemah orang Eropa untuk mencari anjingnya. Di sana ia melihat anjingnya yang tidak dibunuh oleh orang Eropa. Seketika Naru bertarung melawan orang-orang di sana dan berhasil mengalahkan mereka semua. Naru pun mengobati luka-lukanya sejenak sebelum ia bertemu penerjemah yang selamat dari serangan predator tadi. Dengan kaki yang terpotong, penerjemah tadi meminta tolong agar Naru mau mengobatinya. Naru pun setuju asal dia juga mengajari Naru cara memakai pistol. Menyadari predator yang sudah sampai di sana, Naru pun pergi bersembunyi meninggalkan pria itu. Karena penerjemah itu tidak sempat kabur, maka dia pun berpura-pura mati. Yang kebetulan, cara itu berhasil mengelabui predator, berkat efek obat-obatan yang diberikan oleh Naru, yang ternyata punya efek untuk mendinginkan darah dan suhu tubuh. Terlihat seperti makhluk mati di depan radar predator. Namun apesnya, predator malah menginjak kakinya yang terluka, sehingga ia berteriak kesakitan, dan seketika itu juga predator langsung menusuknya. Tiba-tiba anjing Naru berlari ke arah predator dan mengalihkan perhatiannya, sehingga Tabe berhasil menyerangnya dan membuat helmnya terlepas. Predator menembakkan panahnya beberapa kali, dan semuanya meleset. Naru melihat hal tersebut dan menyadari bahwa panah itu akan menyerang sesuai sasaran yang diarahkan oleh helmnya. Naru pun mencoba pistol yang dia dapat dari orang Eropa tadi, namun gagal karena pistolnya macet. Dia pun meneraki predator itu, sehingga Tabe berhasil menghujamkan tombaknya, lalu melepaskan beberapa anak panah. Sebelum akhirnya predator memakai kamuflasenya lagi dan berhasil menusuk Tabe dari belakang tepat di dadanya. Naru pun marah dan berusaha menyerang. Namun Tabe menyuruhnya untuk lari, dan dia akan menahan predator itu. Berita kematian Tabe pun diketahui oleh ibunya yang langsung jatuh dalam kesedihan. Naru yang kabur dan tertidur di pinggir sungai melihat ada satu orang Eropa yang ternyata masih selamat. Naru pun memukul orang itu hingga pingsan, memotong kakinya dan menjadikannya umpan.
karena orang itu adalah orang yang menyiksa kakaknya tadi. Naru pun meminum obatnya sendiri untuk menghindari deteksi predator. Dan benar saja predator itu muncul namun mengabaikan Naru dan langsung membunuh orang tadi, karena hanya dia yang terlihat membawa pistol. Saat predator tadi fokus membunuh korbannya, Naru menembak kepala predator itu dari belakang, membuat topengnya terlepas lalu mengambilnya. Naru pun kabur ke tempat yang telah ia siapkan. Dan saat predator sampai di sana, Naru menyergapnya dari atas pohon menggunakan kapaknya. Di sini predator tampak kewalahan dengan serangan Naru dan berbagai jebakan yang sudah dibuatnya. Apalagi tanpa helmnya, serangan jarak jauh dari predator juga pasti meleset. Meski begitu, dia berhasil menangkap Naru, menyeretnya, dan nyaris memegang Naru menggunakan tameng di tangannya. Beruntunglah ada batu yang menahan tamengnya agar tidak mengenai Naru. Saat predator itu berteriak, Naru dengan berani memutus gigi taring predator itu dan menusukkannya ke kepala predator, sehingga memberi Naru kesempatan untuk lepas. Naru pun bertarung lagi dengan predator itu. Dan akhirnya berhasil menjebaknya untuk masuk ke lumpur hisap yang tadi. Meski begitu, lumpur itu tak cukup untuk mengalahkannya. Namun, Naru sudah menyiapkan jebakan lain. Naru memancingnya agar predator itu mau menembaknya. Dan benar saja, predator itu menembakkan panahnya tanpa sadar bahwa arah sasaran dari helmnya yang diambil Naru tadi tepat menuju ke wajahnya, sehingga predator itu tewas seketika oleh senjatanya sendiri. Pagi harinya, Naru kembali ke perkemahan sukunya dengan membawa kepala predator dan memberikannya kepada kepala suku di sana, sekaligus memberikan pistol yang dibawa oleh orang Eropa tadi. Lalu Naru pun diangkat sebagai seorang jenderal perang dari suku itu, dan film pun tamat. Pesan yang harus kita ambil dari film ini adalah agar kita selamat dari serangan makhluk buas, kita hanya harus berlari lebih cepat daripada teman kita.